Selamat sore. Selamat datang di teras virtual saya, Indra Uno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini bentar ya. Oke, saya pin dulu tamu hari ini dari komunitas OKOC Forever. Oke, seperti biasa acara ini judulnya walaupun ngobras, tetapi ini sejatinya adalah pendampingan usaha. Pendampingan tuh apa sih bahasanya? Bahasa lainnya mentoring, pendampingan. Kalau pelatihan itu coaching dengan para pelatih dan trainer ya. Training, coaching, sama mentoring. Itu 3 hal yang dilakukan di dalam pendampingan usaha, pelatihan dan pendampingan usaha. Oke, ini saya lihat ada, belum. Bentar ya, bentar. Sedikit lagi. Oke, I'm back dengan pertanyaan. By the way, suara kedengeran ya? Aman ya? Tadi udah ngasih salam kan? Udah ya? Coba saya pakai clip on aja deh biar lebih jelas. Clip on dari bawah aja biar nggak kelihatan. Oke. Kedengeran Nisa. Sorry, ada telepon masuk lagi. Bentar. Dah, kita kena. Oke. Jelas. Ada Irma. Oke, kita bacain ya. Ini hampir 3 menit. setting. Bentar. Oke. Aman ya suara? Dari Dina @Nursia Cookies. Cikupa itu di mana? Tangerang. Oke. Pak, saya ibu 3 orang anak. Ini orangnya kebanyakan nih, Win. 3 orang anak yang saat ini hanya agen PO Bolu. Hanya open kok, agen. Open PO Bolu, roti, risol, apa lagi nih? Buka pandan dan lain-lain. Tapi kadang kalau lewat WA seperti kurang efektif, hanya sedikit kontak di saya. Jadi hanya sedikit kadang yang order. Bagaimana saya bisa meluaskan usaha saya ini? Pertama, Bu Dina harus gabung komunitas usaha. Kenapa? Karena otomatis langsung banyak temen. Nah, itu dia, banyak temen. Itu nomor 1. Nomor 2, kita nggak bisa buka PO terus hanya menunggu. Ya, hanya menunggu. Waalaikumsalam, Rafsi. Jadi harus aktif. Sehari itu mungkin kita WA secara pribadi bukan di status ya. Status itu nggak cukup. Jadi tanyain kira-kira orang-orang yang ingin open order gitu, dan digilir, jangan dia lagi ya. Jadi dia nanti merasa terbebani gitu, seperti di spam. Jadi halo Bu Tuti,
Selamat pagi. Ini ada sebelum jam 10 pagi misalnya, saya akan close order buat bolu, buat ini dan seterusnya. Hari ini ada harga spesial loh gitu. Ya, jadi itu namanya gimana kita menulis sesuatu supaya lebih menarik. Selain gambar-gambar, ya, jadi update gambarnya, terus promonya apa. Nah, WA awalnya itu bisa menjadi kita sebut sebagai personal WA marketing. Tetapi bisa juga dieksplor di online shop, di IG gitu ya, karena kita nggak bisa kemana-mana. Memang kalau PO itu hanya menanti atau menunggu, itu nggak efektif. Jadi harus kejar, jemput bola istilahnya. Ya, jemput bola. Dan itu di komunitas, apalagi kalau kita banyak komunitas, di banyak WA group, itu kita bisa mendapatkan koneksi yang lebih banyak. Ya, dan koneksi itu bisa dikonversi menjadi transaksi. Gitu ya. Tapi memang kerjanya, kalau usaha itu kerjanya bukan cuman membuat produknya, tapi juga mengajak orang untuk membeli produknya, terus mengelola usahanya, terus membuat koneksi baru dengan silaturahmi baru. Ya, jadi itu yang kita sebut sebagai pengelolaan usaha. Ngopi dulu ya. Bismillah. Nah, jadi segera masuk OKOC dan daftar di okoc.net biar temennya banyak. Di situ ada puluhan komunitas. Lebih banyak lagi grup WA-nya. Jadi bisa lebih cepat kita bisa memperluas kontak kita. Mudah-mudahan membantu Bu Dina. Oh iya, satu lagi. Kalau punya tuh ya, Nursia Cookies. Bikin cerita di IG, Instagram. Udah itu terus ditulis @IndraUno, terus nanti insya Allah saya repost supaya tambah luas yang tahu mengenai Nursia Cookies. Oke? Sip. Makasih. Oke. Ini tamu kita ada 2 orang emak-emak milenial. Sri Suharni sama Ibu Afiah Rosbiatin. Wah, Bu Afiah masih milenial nggak? Coba kita lihat ya. Bu Afiah dan Suharni. Oke, mudah-mudahan lancar. Saya coba 2 sekaligus ya. Mudah-mudahan signalnya bagus. Kalau enggak nanti kita satu-satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof Indra. Oke, C. Ini Ibu Afia ini termasuk milenial atau generasi Z? Ayo, tebak deh. Kan Prof Indra tahun lalu pernah ngucapin selamat ulang tahun sekaligus milad OKOC. Ya, Talato Forever, ayo. Kalau saya bilang milenial aja deh. Milenial aja. Emang ya, Prof, kalau umur itu usia itu angka saja gitu. Jadi gini Prof nih, menua itu pasti ya Prof ya. Betul. Betul, awet muda itu pilihan kan? Uhuy. Iya.
Nah, Eh, pilihan itu apa coba? Kalau saya punya pilihan, merasakan sensasi muda di setiap usia saya. Itu, Prof. wuhui. Nah, saya sekarang, besok tuh tanggal 31 Agustus, setengah abad, Prof. Kolonial ya? Kata 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 bundanya Prof itu, Ibu Ermin Umno itu waktu ulang tahun tuh, ya, dari milenial sampai kolonial. Baru setengah abad masih lebih muda dari saya. Iya, Prof Eh, Indra berapa eh, ya? jauh di atas itu. Ini eh, saya ini tunggu ya sebentar ya. Jadi biasanya nih eh, gambar poster ini hilang ya biasanya. Tetapi ini nggak Yang hilang. yang mana Jadi OVOC? ini nih yang ada gambar saya. Jadi muka sayanya nggak kelihatan. Nah ini Oh iya betul. Di saya atas. iya saya matiin dulu. Ini Hmm? kayaknya nih Siap, update siap, siap. versi terbaru nih. Saya matiin bukan dimatiin, sorry. Saya lepas dulu nanti saya invite lagi ya. Boleh ya? Iya. Berarti saya juga keluar dulu nggak? Nunggu Oh aja. bisa. Nyantai aja, Oke, nyantai. siap, 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 siap. Bentar di sini Buat ya, ini, santai. buat nyender, harus nyender. Jangan ini, kalau ini Bentar soal ya. air belum enggak Nggak, itu doang satu tanah air kalderanya aja. tumpahin ke sini air itu. Oke. Bu Sri bentar ya. Eh, Bu Suwarni bentar Baik, ya. baik. Ternyata, ternyata, ini biasanya langsung kalau di invite orang langsung hilang. Kok ini nggak hilang ya? Nah, harus bikinin dulu. Oke. Nah, ini malah nggak ada permintaan. Bentar, bentar. Undang untuk bergabung. Afia, Ras Yatin. Ini kok ada dua nih? Yang mana nih? Ayo, underscore ya. Bentar. Oh, yang underscore betul. Undang. Terus Suharni 671. Enggak ada nih. Sri Suharni. Sri Suharni. Bu Avia, pada request balik dong. Biar gampang, saya nggak usah ngetik-ngetik nih. Makasih. Bu Avia, request lagi dong. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lokasi di mana, Bu? Situsari, Situsari di mana? Cilengsi. Wow, tetangganya Bu Afia. Iya, yang waktu itu sore-sore menjelang maghrib Bapak sudah berkunjung ke rumah saya. Waktu menjelang pemilu ya. Oh, saya tahu. Ini yang ada masjidnya ya di belakangnya. Bener nggak? Iya betul. Oh, aduh, luas sekali tuh tempat. Dan saya ingat nasinya. Bapak udah pernah ke rumah saya juga. Waktu itu saya kumpul sama ibu-ibu yang pada punya produksi rengginang, pisang keripik, itu loh. Yang maghrib-maghrib. Iya, betul. Saya ingat. Sama Mbak Afia.
Lokasinya waktu itu saya di Bukan Mas bukan Pak Pampres. Indra, Pak Iim yang datang Nyambung. lah. Apa ini? Iya Pak Imru Samsi yang datang malam-malam Pak. Oh, oke oke. Ini bajunya Ada di itu. bajunya emang sama dengan Pak Iim, jadinya bisa ketukar. Sama ya betul. Wajahnya juga hampir sama. Wajahnya abang ade nih kita nih sama Bang Iim. Waduh. Betul. Oke, kita mulai ya. Ini tadi karena Iya. ada belajar sesuatu yang baru. Waktu itu, tapi sebelum kita bicara usaha, kita mulai dengan perkenalan pribadi, boleh ya? Iya, silahkan. Siapa dulu? Oke, Oce. Mana yang lebih itu, yang lebih muda? Ayo. Ayo. Semua tua ini. Yang lebih muda boleh. Bu Afia dulu. Ya, silakan Bu Afia. Ya, siap. Ya, perkenalkan nama saya sehat walafiat, selalu sehat. Nama saya Afia Rosfiatin. Nah, ini ada sejarahnya. Kenapa Afia? Waktu kecil katanya, waktu saya dikandung itu ibu saya sakit-sakitan, pas lahir saya pun sakit-sakitan. Katanya langsung sakit, langsung batuk yang 100 hari. Makanya bapak saya bilang, menamai saya Afia, supaya sehat walafiat. Kalau Rosfiatin, iya. Kalau Rosfiatin itu gabungan, Prof. Ros itu dari bapak saya Kosim Rosidin, Pia-nya ibu saya Supiana. Nah, kalau tinnya itu biasanya orang Sunda itu ininya tambahan orang Sunda. Jadi Afia Rosfiatin. Begitu. Saya aslinya Ciamis, tahu dok? Prof? Tahu dong. Ciamis itu dekat Pangandaran. Nah, sekarang saya di Cilengsi sudah 21 tahun lah. Dari tahun 2000. Masa kecil saya itu saya sudah punya jiwa usaha, Prof. Saya jualan waktu itu ada permen karet, terus apa ya? Usia SD itu jualan permen karet. Waktu itu 500 rupiah lah untungnya, kayaknya ini banget, bahagia banget gitu. Nah kemudian setelah ini menjelang mau kuliah, saya kuliah di Jogja. Saya jualan kerudung, jualan pokoknya jiwa wirausaha saya muncul dari kecil. Ya saya 4 bersaudara, kemudian alhamdulillah dari keempat itu ibu saya juga sampai, kita tidak terlepas dari doa ibu ya Prof ya. Usaha kita, ikhtiar kita, saya masih ada ibu kalau bapak sudah almarhum meninggal. Beliau terakhir sama dengan saya dari guru MI, guru PGA sampai ngajar di Yayan Cirebon tuh pas meninggal itu pensiunan Yayan Cirebon. Kalau ibu saya sama juga ngajar MI gitu. Kemudian akhirnya guru agama gitu kan. Nah, ibu saya juga sama ASN, PNS gitu. Udah pensiun. Alhamdulillah masih ada ibu saya nih. Udah sedang nonton, usianya 70 tahun lebih. Nah, kemudian Prof tadi ada Bu Taslim ya, itu Bu Taslim itu atau Bu Sri Suharni, kenapa disebut Bu Taslim? Bu Taslim itu pertama kali bertemu dengan saya di Situsari ini ya sama sekitar tahun 2000 itu, sama ikut membidani membuka saya Yayasan Pendidikan Islam Ya Talatop gitu. Sekarang usaha saya nih Prof, kita lihatkan sedikit nih spanduknya. Ada rumah tahfidz, ada Bank Infak Ya Talatop, ada Madrasah Diniyah Takmiliyah. Nah, kemudian saya punya usaha juga kemarin pelatihan HUMSPA ya. Nah, waktu itu kita pernah
mengadakan ini Prof nih. Tuh, Pak Sandiaga Uno tahun 2019 19 Oktober sebelum pandemi, Prof ya. Nah, Iya. kemudian ini, jadi saya itu terakhirnya punya bisnis ini, Rumah Cantik Sehat nih. Lengkap dengan pelatihan-pelatihan, dan ini ada ini Prof. Nah ini dulu tuh, hadiri dan ikuti Hijrah Menuju Gerakan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Syariah. Nah, ada Coach Esti yang hadir waktu itu. Nah ini pembukaan Yayasan Gerakan Infak Dunia. Nah kemudian ini saya ada baju-baju layak pakai untuk apa? Dijual untuk di Yayasan Gerakan Infak Dunia. Nanti dananya disalurkan juga. Nah ini di Masjid Jatatop. Nah saya ini juga dengan UMKM, Prof. Jadi ada apa? Sekarang kan sedang musim tanaman, ya. Kebetulan saya dari agribisnis juga. Jadi saya punya gelar Sarjana Pertanian, Sarjana Pendidikan Islam, kemudian SPDI ya, kemudian MPDI itu. Jadi karena orang tua saya S1, dua-duanya saya harus lebih dari orang tua. Dan saya bercita-cita seperti Prof, saya cita-citaku ingin jadi profesor. Nah, Prof, nah itu pokoknya saya suami saya sama sudah S2 nih. Anak saya yang pertama, anak saya 4, Prof. Alhamdulillah laki-laki 2, perempuan 2. Yang semua di madrasah. Madrasah lebih baik madrasah hebat bermartabat. Nah, ini tanaman-tanaman ini juga dari UMKM nih. Nah, kemarin saya berkunjung ke UMKM Cilengsi, ada juga peternakan kelinci, ada lele gitu ya. Kemudian ada yang di Pamijahan itu waktu itu live tidak ada suaranya itu ya, kambing Pak Didin. Nah ini Prof di samping masjid saya juga saya menanam kacang tanah. Nah kemudian banyak juga ada pohon pisang, pohon pepaya, pohon jambu, pohon. Nah ini tanah ini ceritanya saya itu kan asli Ciamis nih. Cek Sunda mah ngumbara hijrah. Iya, Prof. Dari 100 meter, Prof, alhamdulillah sekarang ada 1/4 hektar lah. Nah, ini masjid ini 1.600 meter. Ada 1 ruang kelas ya. Yang ininya di TK atau RA di rumah saya. Ada TPQ juga, PAUD ya. Jadi saya punya legalitas ya, termasuk OKC Forever. Ada 12 brand ya Talatop. Nah, Prof, termasuk tadi Rucanhat, Rumah Cantik Sehat. Kemudian kalau Rumah Cantik Sehat ini ada pelatihan HUMSPA-nya. Alhamdulillah kemarin kita sudah bekerja sama berkolaborasi dengan BJB untuk akses permodalan. Jadi Rucanhat ini, Rumah Cantik Sehat ini kita bermitra juga dengan, nah ini Prof nih, yang ininya Neng Winnie nih, OKC Beauty Brightening Facial Wash. Nah ini Prof, ini saya ini karena ini sudah ada sertifikat halalnya. Kemudian saya tetap akan menggait produk-produk kecantikan dan kesehatan tentunya. Cantik kalau tidak sehat tidak ada auranya ya Prof ya. Yang jelas sehat itu nomor 1, sehat itu aset. Nah kemarin juga saya Prof kena. Nah ini ceritanya, suami saya positif ya COVID tuh. Kemarin baru 3 hari inilah dia bisa beraktivitas. Kalau saya hanya gejala tapi saya negatif Prof. Karena apa? Karena saya minum suplemen ya, satu-satunya terlengkap antioksidannya lah. Dan subhanallah Prof, nanti bisa Prof coba lah. Waktu itu saya kirim juga untuk Bang Sandi lewat Neng Winnie. Nah ini tuh ada Lifepack, ada Jus G3, ada termasuk juga yang
ininya apa tradisionalnya saya dari teman-teman kemarin alhamdulillah sudah sembuh nih sekarang. Jadi merasakan itu neng COVID bener ada gitu. Meskipun ya jadi tapi kita bukan ini ya penyakit itu berarti menggugurkan dosa-dosa kita lah mudah-mudahan ya Prof ya. Dan yang jelas tadi nomor 1 tuh sehat itu aset. Oh satu lagi nih, jadi saya itu bermitra juga Prof dengan ini Yayasan Pesantren Al Tahfidz. Nah di sini ada kotak dutaku namanya donasi untuk tahfidz Al-Quran keluargaku. Nah ini jadi anak-anak itu mengumpulkan infak tiap hari, cukup 2.000 per hari di sini, tapi bisa lebih juga gitu. Dikumpulkan tiap hari, kemudian dikumpulkan untuk dikasihkan ke donasi untuk keluarga yang biasa untuk yatim duafa juga gitu ya. Kemudian ini nanti ada yang juaranya, dapat juara yang terbanyak, nah dikasih piala, dikasih sertifikat. Prof. Nah satu lagi nih Prof nih, saya itu Prof kan tahu kaldera Mas Ajam ya. Nah ini sudah dapat tumblernya, sudah dapat kaosnya, nih saya siap mengikuti nih. Pokoknya saya tadinya mau kebetulan sama dengan Mas Ajam, saya di Kahmi juga, Kahmi HMI, alumninya HMI itu Prof. Saya dulu juga di Mapala mahasiswa pencinta alam waktu mahasiswa tuh. Senang pokoknya sampai ya dalam usia setengah abad saya niat kemudian teman-teman yang sudah ada tuh di kaki Gunung Salak itu ya. Kemarin yang dari Pamukorobin yang pengelola sampah gitu. Pokoknya ini ada request nih dari teman-teman UMKM kalau bisa Bang Sandi atau Prof Indra hadir ke Gunung Salak Prof. Bagus banget itu. Destinasi wisatanya, maksudnya Prof Indra sangat ditunggu oleh teman-teman. Ya Prof ya, hadir ya nanti ya. Masa pokoknya perwakilan dari Bang Sandi deh, mungkin kalau dengan Bang Sandi sekalian. Nah nanti terus yang Ciremai dong, kebetulan ibu saya kan ada di Kuningan, itu Ciremai itu Pak Imru Samsi kan orang sana. Nanti saya ke sana. Kalau saya sehat, kalau saya kuat tuh kan saya ASN ya. Nanti kan tidak terlalu semuanya harus izin dulu. Pingin semua gunung Prof ikut kaldera Indonesia nih. Nah, jadi intinya saya itu punya yayasan pendidikan Islam yang 50% yatim duafa. Tetapi mungkin keberkahan dari situ ya saya menentukan infak juga sesuai kemampuan orang tua. Jadi tidak sama dalam satu kelas itu, bahkan ada yang gratis karena kita juga ada dana bos ya. Jadi dana bos itu Prof ada yang mampu, tidak mampu dan kurang mampu. Nah kalau yang tidak mampu jelas gratis gitu ya, karena itu berarti didanai dari dana bos tersebut. Bos itu apa dok, Prof? Bantuan operasional sekolah gitu. Nah itu sekolah. Kalau madrasah mungkin BOM ya, bantuan operasional madrasah gitu namanya. Nah, kemudian Prof nih, saya itu nih Prof nih, mungkin Prof sudah pernah mendengar nggak ada home spa di gunung? Ya Prof. Apa tuh? Home spa. Ya maksudnya tadi kan saya ada pelatihan home spa Prof. Nah home spa ini kita hanya satu tas Prof. Nah nanti kan pas mau naik gunung itu ada homestay kan. Nah paling tidak nanti di homestay tersebut. Nah ini saya sudah ini juga yang di kaki Gunung Salak itu Pak Kamaludin tuh dia punya destinasi wisata dan siap akan karena ini kan modalnya di bawah 10 juta. Satu paket itu hanya 8,5 juta Prof. Jadi alat yang utamanya yang tidak bisa dibuat oleh Indonesia ini teknologi ejloknya. Jadi ini namanya galvanic spa nih Prof nih. Nah ini itu hanya 5 menit pertama, 5 menit lebih mudah dong. Prof. Jadi judulnya alatnya ada 2 yang tidak bisa dibuat oleh Indonesia gitu. Nah nanti jadi ini gadgetnya pakai home spa hanya 2 ini. Kemarin saya nanya Solutang
sosis balut kentang. Berapa dia franchise-nya? 7,5 juta. Nah ini paket Humspa ini hanya 8,5 juta lengkap. Ini sampai ada untuk lulur gitu ya. Tapi untuk lulur tersebut saya nanti bisa juga dari produk Indonesia gitu ya. Nah ini produknya halal, bisnisnya pun syar'i. Nah ini hanya satu kantong begini. Jadi nanti saya akan membersamai Caldera membawa satu paket Humspa dan di situ ada pendaki-pendaki cantik tentunya kan, Prof. Indra. Nah jadi judulnya saya coba Prof. Indra, ada nggak sekarang di gunung ada Humspa gitu? Di gunung ada rumah cantik sehat, ada nggak? Di gunung. Hah? Acan ayat tuh berarti baru ya tahap aja ya Prof ya. Pertama kali ini launching dan saya sudah mengadakan pelatihan. Sudah ada 50 lah, bisa ada datanya nanti karena mereka agak gaptek juga, saya suruh ngisi Google Form atau apa. Sampai yang kata Prof Indra kan kita 7 top nih. 7 top ya Prof ya. Apa coba? Pelatihan, pendampingan, pendaftaran dulu, pendaftaran. Bisa online ataupun kemarin saya baru ini aja manual ya, offline. Jadi rata-rata belum bisa ngisi online lah. Pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, dan akses permodalannya. Ya Prof ya, top. Jadi sama dengan ya Talatop. Tahapan OKOC menuju Prima. Saya sudah hafal, karena saya sering presentasi juga, sekalian dengan Bank Infak tuh Prof. Jadi ada gerakan bisa kerja, itu OKOC. Ada gerakan bebas riba, Bank Infak. Ada gerakan 1 juta penghafal Al-Quran, rumah tahfidz Al-Quran, ada madrasah diniyah takmiliyah, ada PAUDku, ada TPQ, kemudian ada madrasah ibtidaiyah MI dan Raudatul Atfal. Nah itu formalitas. Kemudian majlis taklim ya Talatop. Karena Bank Infak itu dasarnya majlis taklim. Kita sudah punya majlis taklim. Itu Prof tentang kalau pendidikan itu bukan bisnis. Makanya saya tadi mengadakan pelatihan Humspa. Oh satu lagi Prof, ini ada nih. Apa kita? Ada Sorabi. Kemarin pas UMH aja suami itu kan orang Kuningan Prof. Jadi ibu mertua pertamanya nih. Prof ininya. Nah ini Prof nih. Tuh. Ini lubang ininya. Nah ini tuh Prof. Kelihatan nggak ya Prof ya? Lumayan. Lumayan. Jadi ini pakai arang. Ada 8 lubang. Ini untuk membuat sorabi kuliner. Jadi kuliner ya Talatop dan seblak sehah gitu. Jadi ya Talatop itu seblak sehah. Tahu nggak Prof? Seblak. Nanti pokoknya itu pun akan dibawa sebagai kudapan. Kudapan naik gunung Caldera. Amin. Itu saja mungkin Prof ya. Cukup nggak? Ya. Atau apa lagi? Jadi yang Rucanhat itu untuk menciptakan lapangan kerja juga Prof ya. Saja terus produknya sesuai Caldera juga. Jadi si ininya kemasannya itu bisa terurai oleh jadi sampah organik gitu. Maksudnya tidak menimbulkan polusi. Nah satu lagi Prof, ada produk Indonesia nih, buatan Indonesia nih yang mendukung Caldera. Itu apa Prof? Caldera itu kan pakai motor. Prof tahu nggak eco racing? Eco racing itu untuk salah satunya untuk selain menghemat BBM, untuk apa Prof? Untuk menghilangkan karbon dioksida. Nah itu berarti membebaskan polusi udara Prof. Nah ini suatu peluang juga kolaborasi dengan UMKM untuk bisa meningkatkan income pendapatannya gitu Prof. Ya. Jadi nanti dengan Caldera itu. Ya Prof ya. Jadi permintaan Caldera mohon Prof ini request banget ini Prof ya. Permintaan teman-teman juga gitu. Dan satu lagi itu katanya BIP mudah-mudahan cair semua nih Prof. Oke, terima kasih Prof. Itu saja, silahkan Bu Taslim, Bu Sri Suharni. Bu Taslim tadi sampai pergi ke pasar dulu, balik lagi. Iya. Bu Taslim ini di sini di depan Masjid Talatop loh Prof.
Masya Allah. Masya Udah, Allah. cuma itu tuh. Ayo Bu Taslim ke pasarnya sudah. Silakan Bu Taslim. Bu Taslim ini ketua POMG Prof. Persatuan Orang Tua Murid dan Guru. Nah, Bu Taslim ini orangnya bijak, bisa menyatukan, dia sebagai stakeholder ya Talatok, menyatukan aspirasi orang tua dengan yayasan supaya kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan yang diinginkan. Jadi menciptakan generasi Qurani, jadi anak-anak yang soleh, karena hanya 3 amalan ya dok ya Prof ya. Doa anak yang soleh. Bagaimana anak kita bisa berdoa, mendoakan kita kalau sudah meninggal, dan memberikan mahkota jika hafal 30 juz itu. Itu Prof. Masya. Gerakan sejuta penghafal Al-Quran. Ayo sekarang Bu Taslim, ayo jangan mau kalah Bu Taslim, kata ini. Jangan mau kalah. Ayo. Ayo naik gunung. Gaspol. Ini barusan Terima 20 kasih. menit berhenti, nggak berhenti bicaranya 20 menit terus gitu. Nah, sekarang Bu Taslim silakan. Jangan mau kalah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengenalkan diri saya. Saya namanya Sri Suharni, tapi di sini lebih banyak dikenal dengan nama Ibu Taslim, mengikuti nama suami. Saya bergerak di bidang kuliner, catering. Saya mulainya merintisnya dari kecil, dari nol, dari tahun 98. Dari bikin kue-kue kecil-kecil, akhirnya berkembang, dikenal, jadi ke catering gitu. Di samping itu, di samping sebagai hobi, bisnis ya untuk membantu meringankan beban suami untuk membiayai anak-anak sekolah. Itu cuma sekendala saya sudah bikin produk roti. Yang andalan saya adalah roti, Pak Prof. Cuma saya tidak bisa gimana ya, biar terkenal, biar bagus, keren gitu. Packingnya saya tidak bisa packing yang bagus karena tidak punya label halal. Nah, saya minta petunjuknya nih, Prof, gimana saya bisa mendapatkan sertifikat halal. Gitu. Mungkin dari OKOC bisa dibantu bagaimana petunjuknya, caranya, begitu. Itu. Kemudian yang kedua, kerjaan saya di samping catering, saya mempunyai tugas yang banyak orang takutin, yaitu saya mengkafani jenazah orang meninggal. Itu. Saya punya cita-cita nih, pingin semua ketua majelis taklim itu mampu mengkafani jenazah, berani gitu. Nah, saya pengen dari rata-rata mayoritas ketua majelis taklim itu bisanya berdakwah, tetapi takut terjun untuk mengkafani jenazah. Saya ingin ada dukungan dari OKOC untuk mengadakan pelatihan dari semua misalnya tingkat kecamatan, sekecamatan, ketua majelis taklim diundang untuk belajar gitu. Tapi dari OKOC bisa nggak memfasilitasi gitu. Yang kedua, jadi pertama permintaan saya 2 ya, Prof. Bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal. Yang kedua, memfasilitasi untuk pelaksanaan kursus mengkafani jenazah untuk tingkat desa atau kecamatan. Untuk semua ketua majelis taklim lah. Gitu. Barangkali dari OKOC, dari Bapak Prof bisa memfasilitasi. Gitu. Yang ketiga, untuk UMKM, saya juga terjun masuk dalam grup UMKM. Di situ juga saya ikut pelatihan Sertifikasi halal. ya? Sertifikasi halal. Iya,
Sampai sekarang kendalanya katanya bikin sertifikat halal itu biayanya mahal. Nah, itu kendalanya, Prof. Jadi mohon petunjuknya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah semua bisa dijawab sama Bu Afiah nih, Bu Taslim. Udah ada jawabannya Pertanyaan sebenarnya, yang Bu Taslim tapi tadi. silakan Prof dulu deh. Saya sudah, karena kemarin Bu Baik. Taslim ini itu waktu daftar kendala ya, baik mau saya bantu juga. Dan untuk saya juga kan sebelah seha itu Sorabiana online untuk itu Taslim, untuk sertifikasi halal ada ya. Jadi nanti kita ngobrol lah kalau masalah itu. Kemudian untuk yang mengkapani itu bagus banget. Memang harus bisa kan rata-rata bapak-bapak gitu ya, pas perempuan ya jenajah perempuan harus oleh perempuan. Nah kita ini kan majlis taklim, kebetulan saya juga punya majlis taklim ya. Mungkin nanti koordinasi dengan KUA dan Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Itu ada ininya ya Bu ya. Jadi mungkin nanti dikasih sertifikat yang sudah lulus bisa mengurus jenajah gitu ya. Insya Allah saya dampingi Prof. Itu PR saya nih Bu Taslim nih. Saya baru tahu ini benar-benar saya hanya suka membantu saja gitu. Kalau Bu Taslim sudah dari lengkap lah bisanya. Saya bisa cuma prakteknya masih suka agak takut-takut jenazah. Ya Prof, Ibu. Oke. Yang pertama tadi sertifikat halal. Sebenarnya ya banyak penggerak kita, khususnya yang di Jakarta itu yang mendapat fasilitasi dari MUI. Jadi nggak bayar. Ya, sertifikat halalnya nggak bayar. Haki juga nggak bayar. Bahkan ada yang BPOM pun nggak bayar. Karena difasilitasi. Ya, jadi oleh badan-badan tersebut. Ya, biasanya melalui dinas-dinas UMKM ya, atau dinas kesehatan. Ya, jadi kalau di Jakarta, kalau di Cilengsi mungkin harus cukup baik komunikasinya, terutama dari ketua penggeraknya Bu Afia bukan? Bu Afia ya? Bukan, UMKM dari Cilengsi Ibu Bapak siapa ya? Bapak Asep kalau nggak salah. Iya, betul Pak Asep. Itu Pak Asep. Nah, misalnya misal kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan Kadis Indak itu apa? Industri dan Perdagangan di Kota Sukabumi. Nah, mereka punya alokasinya. Ya, tapi biasanya alokasinya itu harus ngantri. Kenapa? Karena jumlah UMKM itu ratus bahkan ribuan, tetapi biasanya per sekali program itu dapatnya kurang dari 100 gitu. Tetapi kalau kita punya komunitas, nah, komunitas biasanya suka diduluin. Karena apa? Karena lebih rapih, data-datanya lebih rapi, berkas-berkasnya lebih rapi, dokumennya lebih rapi, gitu ya. Karena lebih banyak ikut pelatihan ketimbang UMKM lainnya. Jadi bisa kami fasilitasi. Jadi nanti kalau misalnya dengan Bu Afia juga bisa ke perizinan kita. Perizinannya OKOC Indonesia itu dipegang oleh Mbak Ami. Mbak Ami itu dia notaris juga. Ya, jadi itu nanti bisa difasilitasi, insya Allah. Dan kalau mau sabar sedikit, harusnya nggak perlu bayar. Ya, nunggu.
termasuk perizinan lainnya. Ya, terus yang pelatihan itu tadi bisa kolaborasi dengan Yayasan OKOC Kemanusiaan. Nah, kenapa ini relevan? Relevan banget karena satu, kita urusan kesehatan. Tetapi sekarang nih ya lagi urusan kesehatan fokus. Tetapi nggak bisa dipungkiri banyak juga yang wafat duluan. Nah, yang wafat ini kan selama ini diurusin secara protokol COVID sama dinas, ya, namanya dinas pertamanan kalau di DKI. Ya, jadi pemakaman itu ada di dinas pertamanan. Nah, mereka yang urusin itu juga. Tetapi kalau udah bisa diurus sama majelis taklim itu lebih bagus. Majelis taklim juga perlu belajar gimana caranya secara protokol COVID gitu ya, kalau memang belum ada disediakan oleh dinas. Jadi itu bisa kerjasama. Nah, nanti bisa disampaikan ke OKOC Kemanusiaan bahwa bisa nggak fasilitasi pelatihan untuk mengurus mayit, ya, mengurus mayit atau mengurus jenazah. Harusnya sih bisa, karena ini kita lagi bikin program RS darurat, jadi rumah sakit darurat, karena jumlah rumah sakit waktu pada saat itu kurang, apalagi di daerah-daerah. Terus yang ketiga apa ya Bu? Kok saya lupa ya? Apa tadi Bu? Yang UMKM tadi Bu juga masalah sertifikat halal tadi juga kendalanya kan di biaya gitu. Waktu itu disuruh hampir 3 juta ya Bu ya? 3 juta. Waktu saya mengikuti pelatihan itu, katanya biayanya sekitar itu. Jadi tidak gratis Pak. Padahal itu melalui UMKM juga gitu. Ya. Ya, jadi Asal sabar tadi ya. Ada. Mungkin setiap daerah itu punya kebijakannya beda-beda. Tetapi menurut saya sih yang kalau misalnya dari tapi ada kemarin Prof yang gratisnya itu ada. Kita ketinggalan Bu Taslim, cuma kan terbatas waktu itu, dan beritanya, infonya itu agak ini juga, saya terlambat gitu. di grupnya ada teman-teman yang gratis juga. Jadi kalau halal per merek ya, per nama gitu ya, per produk itu ini nih, betul 2 juta sekarang, 2 jutaan halal. 2 juta. Ini ada anugerah satu mebel. Nah, ini dari Jawa Tengah kalau nggak salah nih, saya lupa nih. Ibu namanya Bu siapa? Saya panggilnya Bu Anugrah aja dari dulu. Nah, ini harganya sekitar 2 juta. Tetapi banyak, khususnya nih yang saya ingat ya, dari komunitas OKOC Skies Indonesia itu urusan haki halal itu semuanya difasilitasi sama Pemda DKI. Ya, jadi tadi dengar dari Bu Afia bahwa betul difasilitasi, tapi mungkin di daerah lebih terbatas. Tetapi kalau misalnya informasi kita langsung dan kita selalu terupdate, jadi istilahnya bisa dapat antrian yang lebih depan lah gitu. Iya, ini mungkin Prof untuk itu ini Bu Taslim, biaya transport gitu kan, mungkin dari Jakarta sini, kemudian ya itu jadinya seperti dihargakan gitu. Jadi untuk itu mungkin. Dan kebetulan kalau yang untuk gratisnya kemarin ada di kita juga di Cilengsi Bu, cuma kita ketinggalan infonya agak terlambat gitu. Insya Allah ada lagi nanti, mudah-mudahan yang seperti kata Prof tadi, sabar kalau yang mau gratis, kalau yang mau cepat ya itu biasa. Jadi ngantri ya Prof. Kalau ada program gratis sih nggak apa-apa, kita
sabar ngantri. Tapi harus benar-benar ini dari sekarang, misalnya ya ngantrinya itu dari sekarang. Terus ngantrinya nggak daftar-daftar ya nggak akan dapat gratisnya, kan nggak tahu Ibu. Jadi gini aja judulnya sekarang tadi yang seperti Prof bilang, kemana kita untuk bisa dapat antrian gratis itu, oke, kehalalan. Ya. Kemudian syarat-syaratnya apa gitu, kriteria begitu Pak Prof. Ya, ya, ya. Menurut saya sih kalau fasilitasi dari Pemda itu yang penting komunikasi dengan dinas-dinasnya bagus. Jadi bisa WA-WA-an gitu ya dari komunitas di Cilengsi gitu ya. Bisa WA, Pak, besok ada pelatihan apa, Pak, besok ada fasilitasi perizinan, Pak, nah, kayak gitu. Ke Pak Asep itu ya. Nah, kalau itu bagus ya, kalau itu bagus, biasanya dia setiap kali ada, wah ini ada slot kuota gitu ya, ada ya kuota perizinan gitu, dia nanti ingatnya pertama, oh ya Talatop gitu, forever gitu, dia ingatnya gitu, terus langsung dikasih. Ya, jadi kalau saya suka bilangnya, kalau kita baik hubungannya, komunikasinya itu maka lebih diingat ya, maka lebih diingat. Jadi Bu Tim nih kayaknya usahanya udah hampir seumur Winnie nih. Udah 20 tahun lebih ya. Iya. Iya Dok, tapi terkendala modal, jadi kita masih tahap rumahan. Iya, iya. Apa ya? Tapi sudah menciptakan lapangan kerja juga, jadi dia sudah punya karyawan atau memberdayakan tetangganya gitu, Prof. Itu dia sudah bisa menciptakan lapangan kerja lah. Udah ini tinggal roti, yang bagian nyetak 2, kemudian yang masarkan ke warung-warung 1 orang. Terus yang untuk yang di kedai saya pakai 2 orang untuk melayani gitu. Kalau lewat ini Instagram ada nggak atau WhatsApp gitu? Justru itu saya kan bodoh untuk ini medsos jadinya. Gaptek. Cuma misalnya lewat sama anaknya ya, diajarin anaknya. Udah suruh anaknya aja semua, pokoknya nanti tahu beres aja online shopnya, WA bisnisnya, itu atau di Facebooknya, marketplace-nya. Ya, marketer revolution. Nah, jadi ada nanti saya ajarin deh Bu, ada landing page, ada bagaimana tuh TikTok juga Bu, cuma 15 detik saja. Pokoknya saya ajarkan lah nanti Pak Prof, insya Allah khusus pendampingan nih Situsari, terutama orang tua murid dia Talatop nih yang banyak terdampak juga, dan mereka sudah siap gabung nih Prof ke OKOC. Dengan OKOC, dengan fasilitas sampai yang untuk MRUP MP. Oh Prof, pertama kali kita ketemu itu waktu di Bandung, itu milenial OKOC yang masih saudara Prof katanya Mas Saugi. Pertama kali saya ketemu dengan Prof. Nah itu justru Prof di situ saya mengingat terus di garis bawahi bahwa kita harus membuat jaringan seperti Facebook itu teringat terus itu ucapan Prof waktu di pertama 2019 waktu sedang saatnya kampanye, tapi karena saya waktu itu kan PNS, saya tidak di politiknya, tetapi justru di gerakan ekonomi kerayaatannya gitu. Jadi saya itu kata ibu saya sosialnya tinggi, kalau saya dipanggilnya Ade ya karena anak kedua kalau di itu tuh. Jadi Ade itu katanya sosialnya tinggi tapi kadang-kadang jadi sosial Prof. Jadi saya itu terlalu sial apa bukan terlalu sial. tapi saya tidak itu ya Prof, saya syukuri saya ini pendatang rata-rata yang punya yayasan pendidikan Islam itu penduduk asli sini, dia meneruskan orang tuanya. Saya dari 100 meter Prof, sekarang ada 1/4 hektar gitu kan. Jadi saya bisa
menginspirasi teman-teman mungkin dengan bagaimana kembali kepada niat. Kalau saya niat mengamalkan ilmu saya, jadi ilmu yang bermanfaat itu nanti yang akan menjadi bekal kita di akhirat. Kemudian nomor satu itu doa orang tua. Nah, seperti Prof punya orang tua Bunda Ermin Uno ya, sangat luar biasa sehingga anak-anaknya menjadi sukses bisa memberikan banyak kebermanfaatan. Nah, Prof, saya ingin didoakan lagi. Waktu kemarin kan Profesor mengucapkan selamat ulang tahun nih. Sekarang saya benar besok tanggal 31 Agustus itu ulang tahun yang ke setengah abad. Iya. Sampai ucapan Prof saya YouTube kan ada tuh. Selamat ulang tahun Ibu Afia Rasviati. Nah itu supaya terus di situ ada memberikan kebermanfaatan. Nah itu yang sayang yang terus. Jadi saya itu sekarang memang harus memberikan kebermanfaatan di usia setengah abad ini. Hanya dengan dan yayasan pendidikan ini bukan bisnis, tetapi justru untuk untuk mardotilah, untuk mencapai keridhaan Allah, karena bisnis tanpa ilmu agama tidak akan maslahat gitu. Jadi justru ini bisnis dengan Allah. Berbisnis dengan Allah. suka syukur nikmatnya. Jadi kalau yang lain-lainnya sih sebenarnya Prof yang seperti Prof bilang harus membina jaringan itu membina silaturahmi seperti Prof bilang ya. Dengan silaturahmi maka akan mendatangkan rezeki, dengan silaturahmi akan memperbanyak persaudaraan. Saya aja dengan Profesor Indra itu tahu menau gitu. Terus saya semangat sekali ketika Bang Sandi berkampanye, tapi kampanye ya saya ikutan yang ekonominya gitu, ekonomi sampai kemana, ke Babelan, sampai ke Paim tuh, aduh Bu Afia nih, sampai Paim pun datang Prof malam-malam ke Yatalatop sama ke Bu Taslim. ada teman-teman Bu Taslim ya Bu ya, yang sama-sama berwirausaha waktu itu, bener malam pulang, pokoknya datang. Jadi insya Allah OKOC Indonesia itu bisa memberikan kebermanfaatan untuk kita semua Bu ya. Jadi semua ada di OKOC. Ya. Amin. Nah ini karena kita udah mendekati tinggal 3 menit lagi ke 60 menit ya. Jadi mohon Bu Taslim, Bu Afia kasih kata-kata atau kalimat penutup buat teman-teman. Biasanya nih saya bilang boleh promosi, boleh ajak kolaborasi, boleh curcol, sama satu lagi tadi udah dijalanin, nanya mengenai kerjasama dan usaha. Jadi silakan Bu Taslim. Baik, terima kasih Prof. Di akhir pertemuan ini saya mempromosikan catering saya Azahra. Barangkali ada acara, silakan hubungi catering Azahra yang sudah ada di Instagram Sri Suharni 671. Terima kasih. Terima kasih Bu Taslim. Tapi yang Sri Suharni 671 itu yang dipakai sekarang itu yang Suharni 429. Yang dipakai. Oh iya, gantinya betul. Alamatnya iya, Suharni 429. Iya, Suharni 429. Jadi ada 2 IG-nya. Iya. Oke, jadi terima kasih teman-teman. Ini catering sudah berdiri dari zaman krisis moneter, krismon. Jadi udah berdiri lama. Jadi kalau kata orang Sunda nangtung 2002. 20 tahun. Nah, jadi udah lama berdirinya. Nah, jadi pasti enak punya. Gitu. Insya Allah. Alhamdulillah. Bisa berkembang, dan yang penting tadi ada kurikulum dari OKOC yang harus
harus diikuti jenjang-jenjangnya supaya nanti perizinannya lebih mudah, terus nanti pemasarannya bisa lebih luas lagi, terus ada pelaporan keuangan yang tercatat, ada buku yang rapi, baru kemudian terakhir tahap 7 itu adalah permodalan. Ya, udah hafal nih Bu Afi ya, permodalan itu kalau tanpa pembukuan yang rapi itu biasanya akan lebih sulit. Nah, begitu ada permodalan terus nanti bilang, oh Bu Taslim pengen buka gerai di Bogor, di Cibinong, nah di mana lagi? Nanti itunya ngikutin, permodalannya ngikutin, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Makasih Bu Taslim. Bu Afia, Oke, silakan Prof. kata-kata penutup. Tadi request saya belum di ini sama Prof tuh. Yang mana tuh? Tentang Prof mau datang nggak nanti ke Kaldera Indonesia Gunung Salak? Harus datang ya Prof ya. Ya, Untuk mudah-mudahan memberikan kita. motivasi kepada teman-teman ya. Iya. Jadi kata-kata penutup saya begini, kalau tentang pendidikan, mau ngetop dunia akhirat, masuk madrasah ya talatop. Ya talatop, madrasah hebat, bermartabat. Nah, Amin. kemudian untuk ya kalau tadi kan saya bilang kalau pendidikan mah bukan bisnis, ya, tetapi kita berbisnis dengan Allah. Ya, untuk apa? Ya, untuk bisa mencari ilmunya, untuk mencari rezeki, tapi yang rezeki yang halal dan berkah. Nah, itu kemudian anak-anak kita menjadi soleh dan soleha, bisa mendoakan kita, bisa invest kita, bisa memberikan mahkota. Yang tadinya kata Allah, Bu Apiah itu harus masuk neraka karena saya sudah menyampaikan ilmu dan anak-anak yang kita didik mengangkat kita dari neraka ke surga ya Prof ya. Kita nanti bertemu di surga Janatun Naim ya Bu Taslim. Anak-anak Bu Taslim di pesantren semua. Nah, untuk bisnisnya karena saya niat bisnis ini untuk apa? Itu tadi untuk membantu juga siswa-siswa santri-santri Yatalatop yang yatim duafa, maka saya harus berbisnis ya. Jadi bisnis ini untuk membantu 50% yang yatim duafa. Nah, jadi tadi saya Rucanhat, Rumah Cantik Sehat Yatalatop. Nah, itu bisa dibawa kemana-mana, bisa go message, bisa dipanggil gitu kan. Kemudian bisa berkolaborasi. Biasanya kalau di salon itu kan ada butik. Nah, kita berarti berkolaborasi dengan UMKM Passion. Ya, kemudian Kria ya, seperti konektor atau bros-bros itu kan. Nah, itu kemudian berkolaborasi juga dengan Bu Taslim itu. Di salon itu kan ini lama menunggu ya. Jadi perlu ngemil-ngemil udah apa. Nah, itu jadi dengan kuliner juga nyambung. Nah, ya tatap juga kan ada seblak seha, ada sorabi hanet gitu. Jadi memastikan terwujudnya menciptakan lapangan kerja ya, salon kecantikan ini memberikan layanan terbaik, investasi Anda karena terjangkau, modalnya di bawah 10 juta, hanya dalam waktu 3 bulan insya Allah modal bisa kembali gitu ya, dan bisa berkolaborasi menciptakan menambah income kita. Kemudian inovasi, nah inovasi bisnisnya juga bertransformasi dengan digital, tadi marketing online ya Bu ya, Bu Taslim. Bisa memasarkan dengan online, kemudian bisa di rumah saja sebenarnya pelatihannya juga Prof. Dengan dengan mereka sudah membeli satu paket Sumspa, kita bisa franchise dan kita bisa latihan online gitu dengan kondisi seperti ini, pandemi begini, dan kita bisa nanti wisuda ya Prof ya, wisuda online. Jadi sudah ada yang dari Sukabumi, saya pelatihan Cianjur, Ciamis, Cirebon, ada berapa, pokoknya ada 50 untuk siap wisuda. Nanti bisa Prof Indra ini. Jadi ini didukung oleh sumber daya manusia yang amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mau ngetop dunia akhirat, masuk madrasah ya talatop. Bersinergi dengan ketua PMG-nya, dengan Prof Indra yang bisa menginspirasi saya pertama kali bertemu di Bandung ya, bahwa kita harus membina silaturahmi, memberikan kebermanfaatan, dan mohon doanya di usia saya yang setengah abad saya akan naik gunung, doakan untuk mempromosikan tadi Rucanhat
ada di gunung. Ya, dengan begitu bisa membantu yayasannya Talatop ya Bu ya. Nanti bisa gratis semua lah. Saya ingin menciptakan pendidikan yang gratis Amin. dengan Amin. dari bisnis saya ini, dari bisnis saya, insya Allah berkah ya Prof ya. Amin. Mohon doanya dan saya doakan Prof Indra juga dengan Bang Sandi, kemudian Ibu Minono dan sekeluarga bisa tetap sehat walafiat kafah. Kafah itu berarti sehat jasmani, rohani, sehat finansialnya dan insya Allah mardotilah. Untuk apa? Amin. Mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan atau saya terlalu nyerocos ya Dok ya. Karena saya memang doyan ngomong. Nyebut taslim ya. Tapi kalau tidak begini ya Talatop tidak akan berdiri. Kalau saya tidak ngomong gitu. Harus komunikasi ya Prof ya, komunikatif. Insya Allah Bu Taslim bisa cepat dapat kehalalannya karena saya pun sedang ini kan saya sudah online Bu, daftar online untuk Seblak Sehah dan Sorabihanet dan satu lagi apa itu sambal goreng kentang ya Bu Taslim ya, Mustopa. Mustopa. Nah, itu 3 kuliner saya Prof. Masya Saja Allah. terima kasih sekali lagi, terima kasih Prof. Istilah turami ini ya Bu Taslim ya. Bisa sekali lagi bisa berkah nih. Profesor Indra bisa datang ke Gunung Salak lah atau ke Situ Sari ke Talatop. Amin, amin. Amin. Terima kasih. Salam buat saya yang pernah sarang Min Uno ya Bu ya. Ya Bu Taslim, kita pingin ketemu dengan bundanya yang membuat anak-anaknya hebat, bermartabat. Pingin ketemu Prof. Kapan ya Bu ya? Kita ke Jakarta ya Bu Taslim ya, ketemu Bunda Raden Min Uno. Saya ingin gabung itu Prof. Group Empoy, karena saya kan di bidang pendidikan. Ya. Jadi saya akan membina yang yatim dan ada lagi yang korban COVID, benar-benar yatim, bapaknya meninggal karena COVID. Nah ini saya akan ajukan supaya dapat beasiswa anaknya ke Group Empoy Prof ya. Insya Allah bisa, semuanya bisa, pasti bisa. Kalau di ini Prof namanya Yakusa, yakin usaha sampai. Di HM itu yakin usaha sampai, Yakusa. Ainul yakin karena dengan ikhtiar dan berdoa insya Allah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Baik. Iya Profesor. Bu Afia, terima kasih. Bu Taslim, terima kasih. Sama Profesor. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Oce. Oke, teman-teman, tadi bincang-bincang seru ya sama Bu Taslim, Bu Afia. Mudah-mudahan terus bisa silaturahmi dan usahanya bisa meningkat terus. Makasih Bu Faida dari Anugerah Mebel yang tadi memberikan informasi dari Jawa Timur. Wah, pantas di sana udah maghrib duluan. Ayam geprek sambal huha-huha. Makasih juga Entin Lope-Lope. Thank you. Ada Dini juga. Ini ada OKOC Forever. Baru muncul. Wah, oke. Ini siapa nih? Coach Amel ya? Bukan? Atau Coach Esti yang pegang akun OKOC Forever. Oke, semuanya selamat maghrib dan sampai jumpa di Ngobras 249 insya Allah.